Kisah perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palon kembali terangkat pasca meletusnya Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Kisah ini datang dari Tatar Jawa yang syarat dengan pesan moral. Kisah ini diawali dengan munculnya sosok ulama dari Persia yang datang ke Pulau Jawa. Dia adalah Syekh Subakir yang diutus untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir kemudian bertemu dengan Sabdo Palon. Lalu keduanya beradu kesaktian dan akhirnya membuat sebuah perjanjian. Kisah lengkapnya akan saya ceritakan. Kisah dari tanah Jawa ini konon tertera dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kangjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikutnya. Dikisahkan konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong dayang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Tatar Jawa. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara, sehingga pengaruh mistis di tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan penghuni setiap sudut tanah Jawa. Hal ini tersebut dikisahkan dalam kitab Musaror. Kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa atas perintah Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I. Kala itu Sultan Muhammad I bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Mubalighnya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada orang yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain. Asalnya jumlahnya tetap 9. Sultan Muhammad I memerintahkan seseorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan dan juga ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa termasuk bahasa jin. Dia juga seorang ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia goib serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah goib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Akibat dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang luar biasa. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan sebagian ada yang mati akibat hawa panas. Kegegeran di dunia goib itu pun mengusik Ki Semar Bradayana alias Sabdo Palon, sang danyang tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar. Sabdo Palon keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir mengatakan menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin
dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Syekh Subakir ternyata bukan orang sembarangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Subakir menyebarkan Islam di tanah Jawa, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang. Syekh Subakir pun menyetujuinya. Berikut isi perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Yang pertama, jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratunya harus campuran Hindu dan Islam. Yang keempat, jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya. Jika hilang, maka dia akan datang lagi membuat goro-goro. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir dan tetap menghormati. Namun karena suatu saat kelak, karena perkembangan zaman, maka itu bukan kuasanya lagi. Tentu saja ini hanya sebuah cerita yang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab.